Putri Chandrawati telah resmi ditahan dan kini Verdi Sambo resmi dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo yang menandai berakhirnya karir Sambo sebagai polisi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan Verdi Sambo resmi dipecat dari Polri. Polri telah dihubungi istana melalui Sekretaris Militer Presiden soal keputusan pemberhentian Sambo yang telah terbit. Dengan kepres Presiden Jokowi ini, Kapolri menekankan Sambo sudah bukan lagi anggota Polri. Untuk proses PTDH dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Sebelumnya, Sekretaris Militer Laksamana Muda TNI Hersan mengonfirmasi melalui pesan singkat. Dalam keterangannya disebut, Presiden Jokowi telah menandatangani keputusan Presiden pemberhentian tidak hormat Sambo sebagai anggota Polri. Kepres ini ditandatangani 26 September lalu. Kini Kejaksaan Agung telah menyatakan berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan Yosua telah lengkap. Polisi akan melimpahkan tersangka dan barang bukti pada Kejaksaan Senin depan. 5 tersangka yang dilimpahkan adalah Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Brigadir Riki Rizal, serta Kuat Ma'ruf. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini dari kasus Sambo akan disampaikan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano langsung dari Mabes Polri. Sisko, kapan tersangka dan berkas pembunuhan Yosua dilimpahkan ke Kejaksaan? Sudah adakah waktu pastinya kapan di pekan depan? Dijanjikan dari pihak Kapolri sendiri akan memberikan ataupun juga barang bukti dan juga para tersangka ataupun kelima tersangka ini yang saat ini sedang dilakukan penahanan, termasuk diantaranya Putri Chandrawati yang ditahan di Rutan Baris Krim Polri ini pada Senin depan. Dan ini diperkuat melalui pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang ditemui awak media beberapa waktu yang lalu. Namun untuk lebih lengkapnya terkait pernyataan ini, berikut kami sampaikan atau kami hantarkan pernyataan tersebut untuk Anda. Koordinasi dengan Kejaksaan saya kira sudah berjalan ya dari beberapa waktu yang lalu. Semuanya lancar, tidak ada masalah. Jadi tinggal kita tentukan sekali lagi untuk masalah waktu, apakah hari Senin atau hari Rabu. Belum ada keputusan? Ya, ini sedang dibicarakan. Tentunya penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian kita antar ke... Berarti akan diperlihatkan pada saat penyerahan bukti nanti? Iya, memang itu prosedurnya seperti itu. Akan diperlihatkan Ya. semua? Ya. Apakah ada arahan khusus dari... Dengan penyerahan barang bukti dan juga para tersangka ini dimaksudkan termasuk ada Putri Chandrawati agar mempermudah proses penyerahan berkas, dan untuk penahanan dari Putri Chandrawati sendiri kemarin juga sempat dijelaskan juga Friska dan juga saudara bahwa dalam kondisi fisik yang sehat jasmani maupun juga rohani. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga memang untuk kasus ataupun juga penahanan Putri Chandrawati ini sebenarnya dinantikan baik tidak dari kuasa hukum dari Brigadir Yosua namun juga dari pihak keluarga, karena hingga beberapa waktu lalu atau lebih dari 3 bulan kasus ini berjalan dari kematian Brigadir Yosua, penahanan dari Putri Chandrawati ini tidak dilakukan, melainkan Polri hanya memberikan wajib lapor di mana 2 kali dalam seminggu. Padahal penetapan tersangka sudah dilakukan pada 19 Agustus 2022 lalu. Friska. Sisko, apakah sudah ada informasi yang ditunggu juga kan sidang etik kalau di ranah etik soal Brigjen Hendra Kurniawan? Kapan akan disidang etik? Benar, ini yang juga sebenarnya menjadi perhatian ataupun juga sorotan awak media ataupun juga publik, Friska dan juga saudara. Kenapa? Selain penahanan Putri Chandrawati yang memang ditunggu saat ini adalah sidang etik dari Brigjen Hendra Kurniawan yang merupakan mantan Karopaminal dari divisi Propam Baris Krim Polri. Kenapa sidang ini kemudian mengalami penundaan? Kalau kami catat ini setidaknya ada 4 kali penundaan karena ada saksi kunci, di mana saksi kunci ini merupakan AKBP Arif Rahman yang dikatakan ataupun juga diberikan pernyataan ini sakit. Padahal kalau kita melihat ataupun juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Polri sendiri bahwa untuk persiapan sidangnya ini sudah dijalankan ataupun juga dilaksanakan prosesnya. Namun memang
sidang ini berjalan karena saksinya tersebut ataupun juga saksi kunci dari sidang etik tersebut tidak bisa dihadirkan. Namun dari pihak Kapolri sendiri ataupun Jenderal Listio Sigit ini memastikan bahwa pada pekan depan, jadi memang masih kami nunggu ataupun juga kami gali informasinya kapan sidang etik ini akan dilakukan. Kenapa sebenarnya ini yang dinantikan, Friska? Karena dengan sidang etik ini akan bisa menjelaskan dugaan-dugaan ataupun juga spekulasi yang muncul, khususnya adalah terkait adalah gratifikasi. Karena kita mengetahui bahwa pada 11 Juli lalu saat penugasan dilakukan oleh Verdi Sambo atau mantan Kadif Propam Polri untuk melakukan penugasan ke Muaro Jambi untuk menjelaskan informasi ataupun juga kronologi perihal kematian Brigadir Yosua, di mana tadi juga sudah dijelaskan di paket pengantar. Ini yang cukup menarik, di mana menggunakan jet pribadi. Jadi memang kami nantikan bagaimana sidang etik ini akan berlangsung. Jadi kami bisa akan terus update informasi kepada Anda, Friska. Di pekan depan ada 2 agenda penting. Dari ranah pidana, berkas dilimpahkan tahap kedua dan juga sidang etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan. Francisco Donasiano langsung dari Barreskrim Polri.